Oke, sahabat semuanya, thank you udah kita kembali di session kali ini ya. Nggak lupa gue sebelum gue menyampaikan apa yang akan gue sampaikan pada video kali ini, kalau lu tanya di belakang gue ini adalah tas dari Berkah Haramain, yang dimana ini adalah travel yang luar biasa ya, yang menjalani perjalanan umroh, eh, dan lu dan kita bakal live akan nanti dikasih tahu waktunya. Dan untuk kalian yang mau tahu info tentang haji dan umroh bersama Berkah Haramain, lu bisa nanti captionnya gue simpan di link di bawah, dan nanti kita akan ada keberangkatan bulan Januari bersama Arya Saloka atau Mas Aldebaran ya. Jadi beliau itu adalah komisaris dari Berkah Haramain. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk bisa berumrah dengan beliau. Kita akan membahas tentang ada suatu hal yang unik beberapa hari kemarin yang tayang di video di YouTube-nya Ferdi Elmen ya, yaitu mengenai basis elemen yang tiba-tiba aja datang nih, mata basis elemen yang tiba-tiba datang yaitu Ibang ya. Ibang ini salah satu bahkan mungkin bisa dibilang foundernya elemen ya dulu di tahun 98 ketika elemen baru terbentuk, dan waktu itu Ferdi malahan belum hadir. Ferdi malahan belum hadir, tapi Ibang ini udah ada gitu ya. Udah ada, dan karena memang dia itu temannya uh, dari mantan vokalis elemen yaitu almarhum Roni Setiawan. Jadi Ibang ini memang bisa dikatakan salah satu foundernya Elmen. Nah, Ibang ini basis dari pertama kali Elmen didirikan, lalu sempat keluar beberapa tahun dari kalau gue nggak salah itu waktu tahun 2015 atau 2016 ya, 2016. Karena dari waktu video klip itu Istikharah Cinta yang jadi soundtrack cinta Surga yang Tak Dirindukan 2, itu Ibang udah nggak ada. Jadi di sekitaran tahun itu dia sempat keluar. Nah, pada waktu itu muncul gagasan elemen reunion di tahun 2017-an, 2016 menuju ke 2017-an ya. Bahkan pembicaranya itu dari 2015. Nah, Ibang kembali hadir. Nah, tapi di sini ada suatu insiden ya. Ada insiden di mana Ibang itu dipecat oleh Didi Riyadi. Ya, siapa yang nggak tahu dia ya. Didi Riyadi dipecat oleh Didi Riyadi pada tahun 2018 karena dia nggak hadir uh, pada saat pada saat ya, tadinya Elman itu mau rilis single yang judul Perih Karena Cinta, yang itu adalah ciptaannya Ibang. Yang, nah, tiba-tiba Ibang nggak hadir tuh. Ibang nggak hadir, Elman gagal rilis singlenya, ya katakanlah itu menjadi konser seadanya aja. Meskipun memang lagu itu tetap dinyanyikan, tetapi ya bisa dikatakan gagal disebarluaskan. Meskipun akhirnya tetap dirilis juga pada waktu beberapa tahun belakangan, setelah formatnya kembali menjadi Elman. Nanti paling ketika perjalanan band Elman ini bakal gue re-upload ya. Ini ada dari akun YouTube gue dulu, atau kalian bisa saksiin di channel YouTube-nya Channel, Philhub Channel Sport. Itu ada perjalanannya Elman itu seperti apa. Oke. Okay? Nah, di sini pada waktu itu acaranya itu adalah di Lefty Street Buddhism Kemang ya. Dia pada waktu itu mau rilis single Elemen dengan Perih Karena Cinta. Nah, tapi Ibang itu tiba-tiba nggak hadir tuh. Nah, Elemen itu, karena anak-anak Elemen itu kesal udah gimana ya, Ibang itu dikeluarkan oleh Didi Riyadi. Ibang dikeluarkan oleh Didi Riyadi, jadi dan akhirnya berenam, Elemen itu berenam dari waktu Elemen Reunion, dan sampai sekarang itu Elemen masih diisi bassnya itu oleh Ricky Kasarung ya, dia personil rocker Kasarung yang juga band proyekan dari Verdi. Oke, nah di situ di podcast All You Can Hear itu Ibang menyatakan bahwa memang alasannya dia itu nggak hadir di Kemang waktu itu tahun 2018 itu adalah karena memang adanya ada masalah, dan memang itu dia nggak bisa hindarkan ya. Dan lu tonton selengkapnya bisa di All You Can Hear, All You Can Hear ya. Jadi si Ibang ini dia ada masalah di rumah tangganya,
sehingga dia nggak bisa hadir. Tapi dia ada di rumahnya gitu. Dia ada di rumahnya bersama istrinya, bersama keluarganya juga. Dan ya akhirnya dia Ibang itu 5 tahun gak bisa menemui teman-temannya, gak bisa menemui uh, di elemen karena memang dia tahu bagaimana resikonya, bagaimana kemarahannya anak-anak elemen itu ya. Nah, beberapa bulan belakangan mereka Ibang hadir lagi nih ke elemen ya, dengan konfirmasinya mereka ya mereka itu bermaaf-maafan, udah ngelupain kejadian di masa lalu, dan akhirnya bahkan dari postingannya Ferdi itu sempat Ibang main ya di salah satu konsernya Elemen, mainin 2 lagu sebagai basis gitu. Dan gue sih ya kaget juga ketika pertama kali itu ada postingannya Ferdi ketika ada Ibang di uh, postingannya gitu ya, pada waktu konsernya Elemen. Gue bilang, wah ini Ibang, ini gue bilang, ini besar hati juga ya personilnya Elemen gitu ya, menerima Ibang kembali dengan keadaan pada waktu itu rilis single loh, itu krusial banget gitu ya. Krusial banget ketika mau rilis single ternyata orang yang nyiptain lagunya nggak hadir gitu. Dan malah itu menurut gue itu udah hal yang paling fatal banget dan gue nganggap wajar bahwa Didi waktu itu langsung memecat Ibang begitu aja gitu ya. Kalau gue pun di posisi Didi bakal gue perlakuin serupa gitu ya. Dan ternyata di situ Ibang ceritain ceritain semuanya di All You Can Hear itu, dan ternyata yang mengejutkan jangan gak cuma gue sebagai penontonnya, Ferdi pun mengejutkan. Ferdi pun mengejutkan ya ketika bilang Ibang ingin balik lagi ke elemen gitu ya. Nah, cuman permasalahannya ini anak-anaknya nerima nggak nih gitu ya. Anak-anak elemennya nerima lagi Ibang nggak nih gitu ya. Dan mungkin Ferdi itu menganalogikannya ini ibarat kertas udah lu lecek gitu kan, ketika lu mau beresin lagi tetap ada lecekannya gitu, udah tetap ada bekas-bekas si kertas itu gitu ya. Dan gue terima banget analogi itu. Kalaupun gue ada di sana ya nggak akan mudah juga gue menerima Ibang. Dan bahkan ketika dia bisa memainkan 2 lagu ya pada sesuai dengan postingannya Ferdi, itu kalau menurut gue sih udah langkah besar hati banget nih bagi elemen gitu. Nah, jadi akhirnya ini kayaknya jadi mengejutkan gitu, bahkan berita pernyataan Ibang ini sampai juga di berita-berita media elektronik gitu ya. Ya katakanlah bisa dikatakan mengejutkan gitu ya ketika gak lama setelah itu masih di YouTube-nya Ferdi Elmen muncullah reaksinya dari salah satu gitaris Elemen, Adit gitu ya. Adit ini juga bisa dikatakan ya meskipun bukan foundernya atau yang menginisiasi hadirnya Elemen, tetapi itu Adit udah ada di Elemen sejak album pertama gitu. Dia merupakan kakak dari gitaris Elemen juga, Arya. Jadi Elemen ini gitarisnya uniknya ini kakak beradik ya, Adit dan Arya. Itu dua-duanya main gitar lagi. Nah, yang gue mengejutkan ternyata selera humornya Adit ini gede juga ya. Karena kan kalau kita lihat di postingan, dan gue jujur, gue belum pernah melihat langsung. Belum pernah melihat langsung Elemen manggung. Ya mudah-mudahan setelah video ini, Mas Ferdi bisa ngajak gue deh gitu ya. Gue jujur belum pernah melihat langsung. Nah, tapi yang mengejutkan adalah Adit ternyata selera humornya gede juga ya. Gue bilang, ini personel elemen jangan-jangan selain mereka jago musik, jago ngelawak juga nih gue bilang. Nah, ya meskipun memang Ferdi menceritakan ini kalau ketika waktu reunian itu nggak gampang juga ya. Gimana, nanti ke depannya gimana, dan nanti itu akan seperti apa. Semuanya itu dipikirin matang-matang. Nah, mau reunian aja. Hingga akhirnya uh, reunionnya, label reunionnya itu dilepasin dan jadi lagi elemen gitu ya. Jadi memang itu hal yang nggak mudah. Ya karena memang eh, setiap ketika Adit dan Lucky itu keluar memang bukan hal yang mudah diterima juga oleh personil elemen yang lain gitu ya. Dan tapi akhirnya mereka pun bisa kembali menyatu, dan ini gue salah satu kisah haru dari elemen yang membuat gue kagum ke mereka nih. Jadi dari mereka bersatu, berpisah, semuanya bisa nyatu lagi. Nah itu yang salah satu yang bikin gue kagum, meskipun sedikitnya ada insiden dari Ibang itu ya. Nah, Ibang ini bilang dia ingin kembali lagi ke elemen, rindu, katanya rindu manggung sama elemen, rindu barang-barang lagi dan segala macam. Nah, Adit itu juga apa ya? Dia juga
Kalau secara personal sih, menurut penjelasannya ya itu dia nggak ada masalah gitu. Namun untuk elemen yang lain gimana nih? Dan pasti nggak mungkin terhindarkan sebuah pro kontra itu gitu ya. Apalagi ini di tubuh band yang berisikan sekarang 6 orang ya. Um, dan Adit pun nggak bisa secara gamblang dia menyetujui atau tidak ya. Begitu juga dengan Ferdi gitu ya. Ferdi itu juga nggak bisa gegabah memutusin ya udah deh terima lagi Ibang gitu kan, nggak bisa gitu juga gitu ya. Dia karena dia mikirin bagaimana suara empat personil lainnya gitu. Dan kalau gue boleh mereaksi kalau gue sih mau kasih komentar untuk hal itu adalah gini ya, bahwa memang nggak mudah ketika kita itu menerima seseorang yang sebelumnya membuat luka atau membuat suatu hal, suatu insiden yang sulit kita lupain gitu ya. Nah, jadi ibarat lu nih gitu ya, dengan pacar lu ditinggalin gitu aja, tiba-tiba pacar lu minta balik dengan secara tiba-tiba pacar lu minta balik gitu aja gitu ya. Dan itu sebuah hal yang nggak mudah karena dia mutusinnya udah nyakitin banget. Seperti itulah kayak kalau gue analogikan dalam anak muda ya. Jadi memang gue paham bahwa elemen mungkin nggak akan semudah itu langsung menerima Ibang. Jadi butuh kebesaran hati dari mereka. Cuma menurut gue tadi ketika dari lihat postingan Ferdi itu personil elemen sudah bisa nerima Ibang meskipun main 2 lagu, itu menurut gue sih udah luar biasa gitu. Jadi artinya mereka mulai menerima kembali. Tapi untuk menerima kembali Ibang secara utuh, gue paham betul mereka butuh waktu. Karena memang ya jangan sampai terulang lagi. Jadi dan ternyata memang dari track recordnya Ibang itu bukan kejadian yang pertama. Itu adalah kesekian kali dan ketika Didi memecatnya itu adalah puncak dari ya udah deh Ibang nih kayak gini terus gitu. Ibang kayak udah mending dia nggak usah gabung lagi. Dan gue pahami betul. Ya di sisi lain eh, mungkin memang perlu waktu dari elemen dan sebesar apa gitu nanti komitmennya Ibang untuk elemen juga itu harus juga dipertanyakan gitu ya. Dan mungkin, nah tapi gue setuju nih ada salah satu komentar yang ketika gue nonton All You Can Hear itu ngomong gini, udah mending coba jadiin additional dulu deh setahun atau 2 tahun katanya kayak gitu. Nah nanti setelah setahun 2 tahun itu barulah coba dilihat lagi bagaimana progresnya, gimana sinerginya sama elemen, gimana gimana frekuensinya sefrekuensi atau masih sefrekuensi atau enggak gitu kan. Dan gue setuju ini pendapat itu tuh, pendapat komentar itu. Jadi kan um, menerima kembali seseorang itu bukan hal yang mudah, tetapi kebesaran hati itu memang perlu diperlukan meskipun gak mudah juga. Itu juga yang terjadi dengan Ibang dan juga Elemen ya. Dan mungkin jalan tengahnya adalah ya udah deh coba dulu deh Ibang. Gitu. Ibang itu sebagai additional dulu, jangan tetap dulu deh. Kalau gue berespon itunya Ibang ya, hadirnya Ibang di podcastnya Ferdi All You Can Hear. Dan ya kalaupun menjadikan Ibang itu jadi additional, sebenarnya menguntungkan juga buat Elemen sebetulnya. Jadi Elemen punya dua opsi untuk basis gitu ya. Satu dari Ricky, satu dari Ibang gitu ya. Jadi bisa bergantian nih keduanya. Bisa berganti keduanya karena dua-duanya status additional gitu kan. Dan kalaupun jaga-jaga Ibang ternyata nggak bisa hadir sekalipun, ya udah ya karena dia additional dan masih ada Ricky gitu. Ya meskipun memang ini gue bilang ini pengikut setianya Ferdi mungkin ya. Ya, ketika Ibang itu nggak bisa hadir secara tiba-tiba, yang disuruh sama Ferdi juga Ricky gitu ya. Dan bahkan dalam salah satu interview sama Didi itu bilangnya, ya Ferdi itu nelpon ya waktu dia lagi tampil. Dan bilangnya gue nggak mau tahu lu harus bisa hadir ke sini karena kita lagi gini 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 gitu ya. Lagi apa gitu kan. Dan situasinya Ferdi pun ngejelasin ke Ricky ini dan Ricky menyanggupi. Ya dengan waktu yang sangat singkat Ricky harus menguasai beberapa kunci pas yang ngedadak banget dan gue bilang sih udah luar biasa gitu Ricky itu gitu ya dalam waktu yang meskipun memang lagu-lagu elemen dia tahu ya cuman kan beda lagi tanpa latihan lu mungkin bisa lupa kunci dan lu bisa menguasai lagu dan segala macam paham betul meskipun lu udah hafal satu lagu atau meskipun tapi ketika lu belum menguasai panggung ya bisa ngeblank itu meskipun lu udah hafal sekalipun itu lagu atau udah hafal sekalipun apapun ilmu itu nguasain panggung lu nggak nguasain
nggak nguasain suasana yang ada di waktu itu, kalau lu nggak ngerasain hawanya gitu ya, ya bisa-bisa ngeblank, hancur udah semua gitu kan. Apalagi nih personil elemen yang lain udah pada latihan, yang ya kita asumsikan lah Ricky berarti nggak latihan sama elemen gitu kan. Tiba-tiba dia harus hadir, wah ini udah gila gue bilang. Ya segitu aja bisa ngehadirin itu aja udah syukur banget itu Ricky itu gitu. Dan ya gue sih bisa menyampaikan sarannya untuk Ibang ini adalah ya untuk Ibang dan juga elemen gue kasih sarannya bahwa kalaupun memang elemen gak bisa menerima lu sepenuhnya, belum bisa menerima lu sepenuhnya katakan gitu, ya lu harus maklum gitu ya. Dan kalaupun memang elemen belum bisa menerima Ibang sepenuhnya, ya harus dimaklum juga. Nah, jadi saran gue sih untuk elemen ini, ya gue sih sebenarnya berharap elemen utuh bertujuh ya. Tapi memang kalau mereka itu harus mungkin ada waktu dan segala macam, biarkanlah itu berjalan sebagaimana adanya. Dan saran dari beberapa netizen ya nggak ada salahnya dicoba Ibang tetap hadir tapi sebagai additional mungkin setahun 2 tahun. Cara yang sama itu pernah lah ada di Dewa 19 waktu dulu ya. Jadi waktu itu almarhum Erwin Prasetya itu lagi rehabilitasi ya. Lagi tahap rehabilitasi dan Erwin itu almarhum Erwin itu maksud gue divakumkan dari Dewa 19. Nah, ketika ada Once di bintang 5 Erwin ikut, almarhum Erwin ikut, tetapi statusnya adalah edisional. Sampai sampai nah barulah ketika album Cintailah Cinta pada tahun 2002 Erwin kembali lagi sebagai personel staff Dewa 19. Tapi pada akhirnya nggak lama setelah itu Erwin keluar permanen. Erwin keluar lagi dari Dewa 19 gitu ya. Jadi memang cara seperti itu udah pernah terjadi di Dewa 19 kok. Dengan personil yang ya justru ini bukan founder lagi. Ini personilnya dari dulu sejak pertama kali Dewa belum bertemu Ari Lasso gitu ya. Pertama kali banget Dewa didirikan. Bahkan Ahmad Dhani ngaku ini musiknya Dewa ini terinspirasi dari Erwin ya. Nah, jadi Erwin pernah jadi additional karena lagi rehabilitasi meskipun dia personil asli. Nah, nggak ada salahnya hal itu dicoba juga dari elemen. Ya coba dulu Ibang mungkin setahun atau 2 tahun sebagai additional. Kalau emang udah ada sinerginya, nah itu keputusan ada di tangan elemen semuanya. Nah, cuman gue berharap seperti mungkin para parlemen lainnya ya, jadi memang elemen bisa bertujuh lagi. Ya semoga jalan terbaik, semoga win-win solution dari antara mereka berdua bisa bisa segera tercapai deh. Itu kebaikan itu harus tetap selalu kita gaungkan gitu ya. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.